Insya Allah, kata orang Kristen. Agama Islam itu selamat di akhirat hanya insya Allah, belum tentu, kata orang Kristen. Bahkan Nabi Muhammad sendiri belum tentu selamat, kata orang Kristen. Apakah ada dalilnya? Ada di Al-Quran itu. Dalilnya surah Al-Ahqaf ayat 9, bisa dibuka. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Itu secara tegas ayat itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pengasuh pesantren SPMA Syekh Muhammad Abdullah Mukhtar dan Kiai Hafidh yang barusan sudah memberi kita banyak ilmu. Begitu juga Kiai Khosyiin yang sudah banyak barusan memberi ilmu kepada kita, kepada saya pribadi khususnya. Ilmu yang disampaikan Kiai Hafidh itu inti dari apa yang harus kita ketahui, teman-teman. Apa artinya diamalkan, itu intinya. Saya punya guru namanya Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan orang banyak ilmu tapi gak ada yang diamalkan dibandingkan orang punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Ini yang bisa disebut alim yang mana? Yang pastinya yang punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Makanya sampai detik ini saya masih belum bisa sholat tahajud di atas 4 rakaat. Kenapa? Takut menyalahi hadis. Karena kata hadis Rasulullah itu senang, Allah juga senang sedikit tapi istiqomah. Jadi saya tidak berani nambah dari 4 rakaat. Kenapa? Takut hilang istiqomahnya. Begitu. Iya, daripada jenengan itu sholat tahajudnya kalau lagi semangat 12 rakaat atau 20 atau bahkan ratusan ya. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat tahajudnya 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali. Gara-gara beliau di penjara beliau dipukul karena tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Akhirnya sholat tahajudnya berkurang menjadi 150 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pantas disebut ulama, kawan. Kenapa? Sholatnya mantap, ilmunya juga mantap. Yang diamalkan kelihatan, yang disampaikan kelihatan gitu. Kalau saya pribadi hanya santri katrok dan deso, kawan ya. Jadi belum bisa apa-apa, hanya bisa menyampaikan, tapi saya masih berusaha untuk sama seperti para pendahulu salafus soleh, meskipun saya masih berusaha. Semoga suatu saat kita bisa mengamalkan semuanya. Gitu. Nah, para santri, santriwan dan santriwati yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi, agama itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, riwayat dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu bukan nasihat ya, nasihat itu maknanya bukan nasihat. Kalau para santri sering buka kamus bahasa Arab Indonesia ya, nasihah itu bukan hanya nasihat maknanya itu ada beberapa gitu. Jadi kalau ada seseorang yang memaknai ad-dinu nasihah itu adalah agama itu nasihat, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena makna yang benar ad-dinu an-nasihah itu adalah agama itu intinya berbuat baik. Nasihat itu bisa bermakna berbuat baik. Agama itu intinya berbuat baik. Qulna liman, kata para sahabat, kepada siapa kita harus berbuat baik ya Rasulullah? Yang pertama lillahi, kepada Allah. Kita harus berbuat baik kepada Allah. Caranya bagaimana?
kita berbuat baik kepada Allah dengan mengerahkan seluruh kemampuan ilmu raga kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang disinggung oleh Kiai Hafid barusan, masalah ikhlas ya. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu hanya Allah turunkan kepada hamba-hamba yang terpilih saja. Yang namanya terpilih gak banyak gitu loh, gak banyak. Saya di rumah juga ada pesantren juga, dan sistemnya sama seperti sini. Jadi ayah saya itu paling anti sama yang namanya proposal. Kalau ada undangan minta sumbangan atas nama abah semuanya, itu langsung disobek, itu bohong gitu. Sama seperti sini lah, tingkatan seperti itu berat, saya belum bisa gitu, masih mau mengejar gitu. Ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu hanya diberikan oleh Allah dari salah satu hambanya saja, sedikit, gak banyak gitu loh. Itu cara berbuat baik kepada Allah. Yang kedua, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mentauhidkan, jangan pernah beranggapan ada sesuatu yang bermanfaat atau ada sesuatu yang memberi bahaya kecuali hanya Allah. Gitu. Kita jangan sampai punya keyakinan selain Allah itu ada hal yang dapat memberi manfaat. Jangan kawan. Gitu. Caranya bagaimana menumbuhkan keyakinan itu? Dilatih. Caranya dilatih sedikit demi sedikit. Kalau langsung pakai ayat lan tanalul birra hatta tuhibbu mimma tunfikun. Nah, lan tanalu, tidak akan pernah mendapatkan kamu al-birra, surga. Tafsirannya itu al-surga ya, dalam tafsir Al-Jalalain. Hatta tunfiku, sampai kamu mensedekahkan mimma, dari apa-apa, tuhibbun, yang kamu cintai. Kan begitu. Saya minta rumah kamu kasih ke saya. Secara akal kan seperti itu. Kamu kasih rumah, ya enggak ada nanti kamu gitu. Hilang, enggak duwe popo akhirnya. Nah, itu bertingkat, harus kita latih sehingga kita kepada agama Islam ini benar-benar mantap. Mantap itu apa? Kita merasakan Allah ini memang hadir gitu loh. Allah ini memang ada. Allah itu adz-dzahiru wal batin, huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Saya buktikan itu teman-teman saat masih di pesantren. Di pesantren ya, itu setiap saya mengikuti lomba yang nasional, itu saya nyoba keyakinan. Saya itu tidak belajar. Pernah ada lomba akidah yang diadakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah. Itu nasional, ditaruh di pesantren Darul Lughah wad Da'wah. Itu saya belajar sedikit, bismillah, saya wiritan di makbaroh, di makamnya Masyayikh Sidogiri. Itu setiap hari saya wiritan. Saya ingin tahu seperti apa pertolongan Allah ini, gitu. Ingin nyoba lah gitu. Alhamdulillah juara nasional, juara gitu. Pernah juga ada lomba bercerita bahasa Arab, juara lagi. Pernah ada setiap lomba juara gitu. Tidak pernah ada juara gitu. Nah, setelah saya yakin, sudah, saya berhenti, tidak usah nyoba lagi, takut gagal nantinya gitu. Cuma saya ingin tahu sebenarnya Allah ini sampai mana akan menolong saya, begitu. Nah, itu harus kita uji. Caranya sedikit demi sedikit, begitu loh. Saya kalau punya gula 2 kilo di rumah, saya kalau punya 2 kilo, kemudian ada tetangga sakit, itu saya kasih semua kawan. Nanti apa kata nanti, gitu. Itu sering saya coba seperti itu. Sering. Saya pernah punya uang 200.000. Saya dengar ayah saya itu belum makan, bismillah, ndak usah mikir dalil, ndak usah mikir hadis, saya kasih gitu. Saya punya uang 50.000, saya lihat adik saya mau beli, bismillah, saya kasih, seperti itu. Dan ternyata pertolongan Allah itu memang ada. Makanya Allah itu disebut adz-dzahir, yang bisa kita rasakan keberadaannya tapi tidak nampak di mata kita, begitu. Lain dengan
Tuhannya umat Kristiani. Ini sudah beda konsep gitu loh. Saya juga temannya Ustadz Edi ya, beberapa kali debat sama pendeta itu, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ada yang ke rumah, ada anak ke rumah, Ustadz kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Dia setelah debat alhamdulillah langsung masuk Islam, syahadat di rumah saya, alhamdulillah gitu. Jadi jangan diremehkan pertolongan Allah itu, tapi keyakinannya harus diuji. Salah satu cara menguji keyakinan harus punya ilmu. Salah satunya. Kalau gak punya ilmu nanti salah, bisa salah teman-teman. Contoh ya, contoh. Kamu merampok uang, tapi uangnya untuk anak yatim. Ini kan salah, begitu. Kamu yakin kalau menolong anak yatim itu baik, bagus gitu loh. Tapi caranya merampok, kenapa? Karena ada ilmu. Akhirnya caranya salah. Diimbangi dengan ilmu, makanya ada di pesantren. Begitu. Jadi di luar sana jenengan tidak akan pernah tahu. Jenengan akan jadi apa nanti tidak akan pernah tahu. Saya selama di pesantren teman-teman, jurusan saya itu tafsir hadis. Jurusan saya waktu di Aliyah, Pondok Pesantren Sidogiri, itu tafsir hadis. Yang saya kaji itu tentang aliran-aliran Islam, LDII, HTI, Syiah, apalagi itu, Wahabi, semuanya itu saya pelajari, saya hafalkan dulu. Ternyata pulang dari pesantren lawannya pendeta gitu, kan tidak nyambung. Akhirnya karena ini sudah takdir mungkin dari Allah, saya buka lagi itu kitab-kitab tafsir itu. Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Ad-Dimashqi, Al-Qurtubi, Jami'ul Bayan, semuanya saya buka lagi, saya pelajari lagi. Nah, sehingga alhamdulillah Allah pertemukan dengan teman-teman yang juga berjuang di jalan memerangi pemikiran dan memerangi misionaris dan memerangi para penghujat agama Islam. Begitu. Jadi kita tidak akan pernah tahu kita akan bagaimana besok, maka dari itu gunakanlah hari ini sebaik mungkin ya, gunakanlah hari ini sebaik mungkin. Daripada tidur-tiduran belum ngantuk, kan mending buka baca Quran. Ini salah satu ya, salah satu pernyataan orang Kristen kalau mau ngajak orang Islam masuk Kristen. Ini pertanyaan ini pasti ditanyakan. Agama Islam itu keselamatannya hanya insya Allah, kata orang Kristen. Agama Islam itu selamat di akhirat hanya insya Allah, belum tentu, kata orang Kristen. Bahkan Nabi Muhammad sendiri belum tentu selamat, kata orang Kristen. Apakah ada dalilnya? Ada di Al-Quran itu. Dalilnya surah Al-Ahqaf ayat 9, bisa dibuka. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Itu secara tegas ayat itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi. Aku bukanlah rasul pertama, kata Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada beberapa rasul. Dan aku tidak tahu, kata Nabi Muhammad, nanti aku di akhirat akan seperti apa. Aku selamat atau tidak, aku tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Ini dijadikan senjata oleh orang Kristen bahwa Nabi Muhammad aja belum tentu selamat, apalagi kamu, gitu. Itu hati-hati teman-teman. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-67, Al-Qasas 67, itu tambah jelas lagi. Fa amma man taba wa amana wa amila sholiha asa ayyakuna minal muflihin. Orang yang bertaubat, orang yang berbuat baik, orang yang beriman, semoga dia termasuk orang yang selamat. Semoga, belum tentu. Ayat ini dijadikan orang-orang kafir bahwa mengatakan Islam belum tentu selamat. Ayatnya ada. Nabi Muhammad aja belum tentu selamat. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Bagaimana cara kita menjawabnya? Harus belajar. Cara menjawabnya belajar. Saya kasih tahu ya jawabannya, tapi diingat-ingat ya, karena ini pasti disampaikan.
Keselamatan Islam itu hanya insya Allah, kata mereka. Kalau kita orang Kristen pasti, kenapa? Yesus itu disalib untuk menebus dosa semua orang. Yang masuk Kristen itu dosanya sudah ditebus, jadi pasti masuk surga. Surgane embamu, kan gitu. Cara menjawabnya bagaimana? Kalau kita disuguhkan surah Al-Ahqaf ayat 9 atau surah Al-Qasas ayat 67. Gampang kawan. Nanti kalau semoga santriwan dan santriwati di sini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang soleh, ya. Ayat itu saat surah Al-Ahqaf turun kepada Rasulullah, orang Yahudi, orang munafik, orang musyrik semuanya tertawa, menertawakan Rasulullah. Loh, ternyata Muhammad belum tentu selamat. Kamu aja belum tentu selamat, masa kita mau ikut kamu? Kata munafik, Yahudi, musyrik waktu itu. Ketika mendengarkan cemoohan kata-kata itu kepada Nabi Muhammad, Allah langsung menurunkan surah Al-Fathu ayat 2. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah membantah orang-orang kafir itu. Allah berfirman, semua dosa, kesalahan, kekhilafan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir diampuni oleh Allah, dan Allah akan yahdiyaka, menunjukkan Nabi Muhammad, menggiring Nabi Muhammad kepada apa? Siraton, jalan mustaqimah yang selalu benar. Begitu. Ini bantahannya. Jadi bantahannya nanti kamu bacakan surah Al-Fathu ayat 2. Nah, setelah surah Al-Fathu ayat 2 turun, para sahabat mulai ragu, ya Rasulullah, berarti ayat itu khusus engkau. Berarti kita yang ikut engkau selamat apa tidak kira-kira ya Rasulullah? Allah, ketika para sahabat ragu, karena ayat itu hanya berbunyi Rasulullah yang selamat di surah Al-Fathu ayat 2. Nah, ketika sahabat ragu, langsung Allah turunkan surah Al-Fathu ayat 5-nya. Apa bunyinya? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad pun juga akan Allah berikan surga. Itu jawabannya. Kalau ada orang Kristen bilang keselamatan Islam hanya insya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat, semoga ada berkahnya. Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.